Hai semua, dengan Glenn di sini. Di video kali ini saya mau kasih referensi oven yang low watt. Jadi kalau di rumah dayanya cuma 900 watt, ini bisa jadi pilihan. Untuk harganya terjangkau banget. Penasaran kan? Ikutin reviewnya sampai akhir ya. Pertama, di sini ada buku manual. Ini nama ovennya adalah MO666 dari Mito. Biasa disebut juga oven Neo ya. Oven ini sebenarnya udah bukan keluaran baru lagi ya teman-teman. Ini udah lama. Tapi memang saya baru punya kesempatan sekarang untuk review. Tapi semoga ini bisa tetap membantu teman-teman ya. Jadi ini adalah oven yang menurut saya dia kecil-kecil cabai rawit ya. Kalau untuk yang pemula atau mungkin di rumahnya wattnya cuma 900 watt, ini bisa banget jadi alternatif. Ini juga cukup banget untuk kita pakai di rumah. Nah, ini ada buku panduannya. Teman-teman nanti boleh baca. Buku panduannya juga bahasa Indonesia kok, jadi gampang dipahami. Kemudian yang kedua, ini ada kartu garansi. Ini kita dapat garansi nanti 1 tahun. Teman-teman boleh isi nanti kartu garansinya. Dan untuk partnya di sini kita dapat 1 loyang. Untuk loyangnya yang muat di oven ini ukurannya 24x24, itu bisa masuk ya rak tatakannya. Dan satu lagi ini ada penjepitnya, jadi ini untuk mengeluarkan loyang dari oven. Kalau loyang itu kan panas, jadi kita bisa pakai penjepit ini untuk menarik atau mengeluarkan loyangnya. Dan sekarang saya akan bahas fitur luarnya dan nanti kita akan bahas juga bagian dalamnya. Yuk langsung aja kita lanjut. Bagian luar dari oven ini dari bahan stainless ya, jadi ini adalah anti karat. Itu dia warna hitam dan di bagian list pinggirannya ini warna apa ya, seperti warna silver abu-abu gitu ya. Dan di sini ada tulisan Neo. Oven ini kapasitasnya adalah 20 liter dengan dayanya mulai 350 watt. Dan nanti kita akan bahas fitur bagian dalamnya. Di sini ada tertulis apa aja yang bisa dipanggang dengan oven ini, mulai dari kue bolu, kue kering, kemudian bahkan sampai ayam, ikan, pizza, roti, lapis legit. Jadi semuanya, hampir semua jenis adonan bisa menggunakan oven Neo ini. Nah, sekarang saya akan jelasin tombol bagian pinggirnya. Nah, ini ada dilengkapi dengan 3 tombol. Tombol paling atas itu adalah tombol pengaturan untuk suhu. Mulai dari 100 derajat sampai dengan 250 derajat. Dan untuk tombol, tiap tombol ini, untuk indikatornya itu dari luar ya, di bagian luar. Jadi kita bisa langsung lihat berapa indikatornya itu sudah menunjukkan ke angka yang kita mau atau belum. Karena ada beberapa oven juga yang indikatornya itu dia di bagian pinggir sini nih, jadi agak susah untuk lihat. Tapi kalau oven Neo ini sudah di bagian luar, jadi lebih mudah untuk kita memantaunya. Dan ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kayak bikin kue kering, itu suhunya kan biasanya nggak terlalu tinggi ya, sekitar 150-170 derajat, teman-teman bisa putar. Atau misalnya bikin cake, kue bolu, itu sekitar 180-200 derajat. Atau untuk bikin ayam dan ikan, itu teman-teman bisa putar hingga 250 derajat. Jadi hampir semua adonan bisa kita gunakan oven Neo ini. Nah, sekarang kita ke tombol yang kedua. Ini adalah pengaturan untuk apinya. Jadi oven Neo ini dilengkapi dengan 2 pemanas, yaitu di bagian atas dan di bagian bawah. Dan ini adalah tombol off. Off artinya dua-dua pemanasnya itu akan mati. Kemudian ini kita putar sedikit. Ini adalah indikator untuk api atas, jadi kalau kita misalnya mau hanya api atasnya aja boleh, atau hanya api bawahnya saja juga boleh, atau langsung sekaligus api atas dan bawah juga bisa. Jadi kadang-kadang kita suka manggang tuh bagian bawahnya udah mateng, udah coklat gitu ya, tapi bagian atasnya tuh kayaknya masih kurang coklat, kurang golden brown gitu ya. Nah, kita bisa gunakan saja api atas misalnya untuk memaksimalkan pematangan di bagian atas. Jadi nanti api bawahnya akan mati. Nah, lanjut ke tombol terakhir, tombol untuk timernya. Jadi kita bisa putar
sesuai dengan yang kita butuhkan. Nanti ketika tombol timernya sudah kita putar, baru nanti powernya yang di sini otomatis akan menyala. Jadi walaupun dia sudah dicolokin teman-teman, tapi kalau timernya belum diputar, itu dia pemanasnya belum nyala dan ovennya belum bekerja. Jadi begitu timernya kita putar, baru dia nanti akan mulai bekerja ya. Sekarang kita ke fitur bagian dalamnya. Kita buka tutupnya. Dan untuk fitur pertama yang mau saya jelasin, jadi dia itu sudah dilengkapi dengan diamond cavity. Jadi ini semuanya berbentuk diamond di bagian dalamnya. Diamond cavity itu gunanya untuk memantulkan panas supaya panas di ovennya itu lebih merata ke seluruh bagian oven. Jadi panasnya oven Neo ini sudah merata ya, karena dia juga sudah dilengkapi dengan diamond cavity. Nah, 4 besi yang di sini adalah ini atas ada 2, kemudian di sini ada di bawah ada 2 juga. Ini adalah apinya, jadi api atas ada 2 dan api bawahnya ada 2 bagian. Dan ini adalah rak tray-nya. Kita bisa gunakan rak tray-nya seperti ini. Dan ini juga kita dapat loyang, kita bisa pasang loyangnya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan 3 slot untuk rak ya, ada 3 slotnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan mau dimasukin di rak yang mana, di slot yang mana. Dan kalau misalnya bikin kue kering, ini bisa digunakan sekitar 2 slot juga bisa ya, bisa dipakai. Dan di bagian bawah ini juga ada rak penampungan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada remah-remah atau misalnya panggang ayam, ada minyak-minyak yang keluar atau yang turun. Nah, ini bisa teman-teman akan tampung nanti di sini dan ini bisa dibersihkan. Jadi ini memudahkan untuk membersihkan, kita nggak perlu repot membersihkan bagian bawahnya setiap hari ya. Jadi hanya perlu mengeluarkan rak penampungannya aja dan kita bisa pasang lagi kalau kita sudah cuci atau bersihkan. Satu fitur yang gak kalah penting itu adalah bagian lampu di bagian dalamnya. Jadi ini kalau saya putar, nah kalau sudah seperti ini lampunya sudah menyala dan kita tinggal putar aja di suhu berapa atau di pemanas yang mana yang mau kita pakai, nanti dia akan menyala dan dia akan bekerja ya. Jadi kalau sudah diputar timernya, powernya juga akan menyala. Jadi fitur lampu ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita udah panggang dan ini kita tutup, kita tetap bisa pantau adonan kita sudah matang atau belum. Jadi nggak perlu pakai senter lagi gitu kan untuk melihat apakah rotinya atau kuenya sudah matang atau belum. Di sini kita juga akan dapat capitan atau sendok seperti ini ya. Ini gunanya untuk mengeluarkan loyangnya. Kalau dia sudah panas, kita bisa keluarkan dengan cara seperti ini. Misalnya kita bisa tarik dan kita keluarkan, dan untuk yang ini juga kita bisa keluarkan seperti ini ya. Jadi ini berfungsi banget kalau misalnya ini dia loyangnya lagi panas, kita bisa gunakan seperti ini untuk menariknya. Seperti tadi saya jelasin teman-teman, oven ini cukup low watt, jadi karena dia ada 2 pemanas di bagian bawah dan di bagian atas. Kalau teman-teman hanya pasang 1 pemanas aja, jadi misalnya hanya pasang di bagian bawah aja, itu hanya 350 watt. Kalau 2 pemanas itu 700 watt. Jadi kalau di listrik di rumah itu dayanya hanya 900 watt, ini cocok banget untuk jadi pilihan teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang merasa masih pemula, belum perlu beli oven yang gede-gede gitu ya, yang besar. Nah, ini bisa banget dijadikan alternatif. Untuk oven ini sangat terjangkau teman-teman, hanya beberapa ratus ribu aja. Nanti untuk detailnya teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi ya. Oven ini juga fenomenal banget, udah banyak banget yang pakai oven Neo ini karena dia kecil-kecil cabai rawit ya. Dan rata-rata yang sudah pakai oven ini juga rata-rata pada puas pakai oven Neo. Kalau nanti adonannya udah matang, dia akan bunyi, belnya akan bunyi. Jadi ini fleksibel banget, kita bisa tinggal, dia akan menghitung mundur sesuai dengan waktu yang sudah kita setting di awal. Nah teman-teman, itu tadi review saya tentang oven Neo dari Mito. Menurut saya oven ini recommended banget dengan dia yang low watt dan fiturnya juga lumayan lengkap loh. Dan harganya ini sangat terjangkau. Nanti boleh lihat detailnya di kolom deskripsi. Untuk info pemesanan oven Neo, nanti boleh WhatsApp saya langsung. Nanti saya akan cantumkan nomornya di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dulu review dari saya. Kalau misalnya teman-teman punya request, kira-kira di video berikutnya mungkin ada produk dari Mito yang mau saya review lagi, nanti boleh tulis juga di kolom deskripsi ya. Sampai ketemu lagi teman-teman.